Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Rona Desa. Pertama, buka aplikasi pencarian seperti Google Chrome, lalu ketik alamat website, yaitu ronadesa.my.id. Setelah itu, akan muncul halaman awal dari aplikasi Rona Desa. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, silahkan klik tombol login page. Ini adalah halaman login page dari aplikasi Rona Desa. Setiap pengguna akan memiliki username dan password yang berbeda agar bisa mengakses dan menginputkan data di aplikasi Rona Desa. Dengan adanya username dan password, maka data yang ada di dalam aplikasi Rona Desa akan terjamin keamanannya. Dikarenakan tidak semua orang bisa mengakses aplikasi Rona Desa. Setelah login, maka akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Rona Desa. Pada halaman ini terdapat 8 menu utama, yaitu yang pertama ada peta blok PBB dan SeaLater. Fungsinya untuk membuat bidangan tanah beserta arsip pendataan tiap bidangan tanah. Yang kedua ada pemanfaatan lahan. Fungsinya untuk pendataan pemanfaatan setiap bidangan tanah yang ada di desa. Yang ketiga ada batas administrasi. Fungsinya ini untuk membuat batas desa, batas dusun, dan batas RT/RW. Yang keempat ada fasilitas umum. Fungsinya untuk pendataan titik fasilitas umum yang ada di desa. Yang kelima, jaringan jalan. Jaringan jalan ini digunakan untuk pendataan dan pengukuran jalan yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada jaringan sungai. Fungsinya untuk pendataan sungai dan bisa digunakan untuk pengukuran panjang sungai. Yang ketujuh ada jaringan irigasi. Fungsinya untuk pendataan irigasi, lengkap dengan jenis irigasi dan berapa panjangnya. Yang kedelapan ada geotagging kamera. Fungsinya untuk mengambil gambar yang nantinya akan dijadikan sebagai street view pribadi milik desa. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan pendataan bidangan menggunakan menu peta blok PBB dan MapReSafe. Ini adalah tampilan dari menu peta blok dengan foto udara dan beberapa fitur di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, fitur dengan ikon penggaris. Fungsinya untuk mengukur bidangan yang bisa digunakan oleh desa untuk mengukur bidangan ketika nanti diadakan anggaran untuk pembangunan desa. Yang kedua, ada ikon dengan bidangan persegi. Fungsinya untuk membuat atau menambahkan bidangan baru. Yang ketiga, ada ikon dengan gambar penghapus. Ini fungsinya untuk menghapus bidangan yang keliru atau salah ketika melakukan pengukuran bidangan. Selanjutnya, ini ada fitur untuk memilih bidangan. Dan yang terakhir ada tombol gabung bidangan untuk menggabungkan kedua bidangan yang saling bersebelahan atau berdekatan. Maka sekarang kita akan mencoba untuk membuat bidangan baru. Pertama, klik tombol dengan ikon bidangan persegi seperti ini. Setelah itu, buat bidangan dengan cara yang sama seperti saat membuat pengukuran bidangan. Untuk membuat sebuah bidangan, pastikan titik yang pertama dengan yang terakhir terhubung, sehingga kita bisa mengetahui luas bidangan tersebut. Setelah itu, klik tombol tambah berikut ini. Maka selanjutnya akan ada kolom-kolom pendataan yang harus diisi sesuai dengan data bidangannya.
Setelah semua kolom terisi, maka klik simpan. Jika sudah ada notifikasi sukses, maka data bidangan berhasil disimpan. Sekarang kita bisa melihat bidangan yang sudah kita buat. Di sebelahnya ada beberapa bidangan dengan warna dan motif yang berbeda. Untuk bidangan yang berwarna kuning itu artinya belum bersertifikat. Untuk bidangan yang berwarna hijau berarti sudah bersertifikat. Bidangan yang berarsir berwarna hitam putih itu adalah aset data belum bersertifikat. Bidangan yang berarsir hijau sudah bersertifikat. Selanjutnya, apabila ada bidangan yang datanya atau luasannya berkurang maupun bertambah, bisa dilakukan pengeditan dengan menggunakan fitur edit. Sebagai contoh, kita akan melakukan penambahan luasan pada bidangan berikut ini. Caranya, klik bidangan yang akan diedit. Setelah itu, klik tombol edit. Untuk melakukan penambahan luasan bidangan, maka bisa langsung disesuaikan titiknya dengan cara menggeser titik ke bagian yang diinginkan. Untuk bidangan ini, kita akan memperluas bidangan ke sebelah kanan, maka saya akan menggeser titiknya ke sebelah kanan. Selanjutnya, apabila ada perubahan data pada bidangan, maka bisa langsung diisikan pada kolom-kolom berikut ini. Di sini ada banyak kolom-kolom yang bisa diisi. Jika semuanya sudah selesai dan sudah benar, lalu klik simpan. Maka akan muncul notifikasi sukses sebagai tanda bahwa datanya sudah berhasil disimpan dan diedit. Selanjutnya, untuk fitur gabung bidang. Fitur ini berfungsi untuk menggabungkan dua bidangan yang berdekatan. Fitur ini bisa digunakan apabila ada pemilik salah satu bidang yang memperluas bidangannya atau menambah bidangan baru tapi ingin menjadikannya di dalam satu sertifikat. Untuk menggabungkan bidang, pertama, kita klik tombol gabung bidang. Lalu, pilih bidangan yang pertama, lalu pilih bidangan yang kedua. Setelah itu akan muncul tombol gabung. Klik tombol tersebut untuk menggabungkan kedua bidangan. Maka bidangan akan berhasil digabung. Setelah bidangan berhasil digabung, selanjutnya lengkapi kolom data bidangan tersebut. Jika semua kolom sudah terisi dan sudah lengkap, maka klik simpan. Setelah ada notifikasi sukses, berarti datanya sudah berhasil disimpan dan bidangan tersebut sudah berhasil digabung menjadi satu. Pada bagian bawah, terdapat tabel sebagai arsip riwayat penggabungan bidang tersebut. Setelah itu, kita bisa melihat di bagian foto udara, kedua bidangan sudah menjadi satu.